What's up everybody, welcome back with me, Sintong Marti. Seperti yang kalian sudah lihat di judul, hari ini aku mau bikin video question and answer seputar vokasi Universitas Indonesia dan jurusan aku, yaitu penyiaran multimedia. Nah, singkat cerita, aku ini merupakan salah satu mahasiswa penyiaran multimedia vokasi Universitas Indonesia angkatan 2018. Ternyata tidak terduga banyak banget yang penasaran, banyak banget yang tanya-tanya, apa sih vokasi, gimana sih kuliah sebagai mahasiswa penyiaran multimedia. Tapi hari ini aku sudah milih beberapa pertanyaan yang menurut aku bisa dijawab, karena rata-rata pertanyaan mereka hampir sama semua. Jadi ya langsung saja, ini dia question and answer with Sintong Marti. Nah, sebelum aku jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian, aku mau ngasih tahu bahwa jawaban yang aku jawab itu berdasarkan apa yang aku ketahui, berdasarkan apa yang udah aku jalani. Jadi kalau misalkan memang ada kurang sesuai atau kurang pas, bisa kasih tahu yang bener di kolom komentar, oke? Yuk langsung. Dari Roberto, apa saja sih cabang dalam penyiaran multimedia? Nah Robert, setahu aku itu adanya cabang-cabang dari ilmu komunikasi. Nah, kalau aku bisa kasih tahu, aku bisa share ke kalian, cabang dari ilmu komunikasi itu ada 4. Yang pertama ada jurnalisme, ada public relation atau hubungan masyarakat, ada kajian media, dan di dalamnya itu ada penyiaran multimedia, dan yang keempat itu ada periklanan. Di penyiaran multimedia, kita tuh mempelajari tentang proses menciptakan dan mengemas suatu ide menjadi suatu program untuk diproduksi dan disiarkan secara massal gitu. Pertanyaan kedua dari Adela Melinda. Dia bertanya seperti ini. Kalau lulusan penyiaran multimedia, kira-kira jadi apa aja sih? Nah, ini pertanyaan sangat bagus sekali Adela, karena dia bilang banyak juga yang tanya, emang lulusan penyiaran multimedia jadi apa sih? Emang apa sih kerjanya? Apa sih prospek ke depannya seperti itu? News anchor atau pembawa berita, terus bisa menjadi tim kreatif, bisa jadi produser, bisa jadi reporter, sutradara, camera person, floor director, program director, penata cahaya, penata artistik, penata musik, editor, bisa juga jadi penyiar radio, announcer, atau music director. Nah, pokoknya lulusan-lulusan penyiaran multimedia itu bisa berkecimpung di dunia manajemen media penyiaran. Nah, selain itu juga bisa sebagai peneliti atau misalkan akademisi, misalkan jadi pengajar atau jadi dosen seperti itu. Jadi, bagi kalian yang mau masuk ke dunia perkuliahan, jadi jangan ragu untuk ngambil vokasi Universitas Indonesia, apalagi jurusan penyiaran multimedia. Selanjutnya ada dari Salva Salsadila. Capek nggak kuliah jurusan penyiaran? Kalau menurut aku pribadi, capeknya luar biasa, karena kita harus produksi ini, harus bikin ini, bikin itu, tim sana, tim sini. Tapi capeknya itu menurut aku sangat seru, mendapatkan wawasan, terus kita juga luas relasi, karena dengan kita tugas-tugas kelompok, tugas-tugas langsung terjun ke lapangan. Capek tapi menarik gitu. Terima kasih Salva. Yuk kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Kinanti. Hal apa yang paling berkesan selama belajar di penyiaran multimedia? Belajar di penyiaran multimedia itu sangat seru, banyak sekali suka dan dukanya. Nah, kalau yang paling berkesan menurut aku adalah saat kita belajar berkelompoknya, itu belajar langsung ke lapangan. Kita langsung cari tahu bagaimana menyelesaikan suatu masalah cara bersama-sama. Nah, kalau misalnya kuliah jurusan penyiaran tapi pengen jadi artis, bisa nggak sih? Nah, ini juga banyak banget nerima pertanyaan-pertanyaan seperti ini aku, karena di luar sana banyak juga yang pengen jadi, mungkin bukan pengen jadi artis, pengen berkecimpung di dunia entertainment. Kalian pasti bisa banget, karena penyiaran multimedia juga kita belajar bagaimana olah suara, bagaimana tampil di depan layar, karena ada dosen tamu seperti kita bisa waktu itu aku pernah diajarin sama Aca Septriasa, terus kakak senior 2017 angkatan atas itu pernah diajar sama Reza Rahadian dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kalian mau jadi artis ya mungkin bisa, tapi untuk aku persenannya, porsinya itu lebih banyak kita belajar untuk yang di belakang layar dulu dibanding yang di depan layar, seperti itu. Pertanyaan terakhir, yeay. Kira-kira nanti kalau kakak udah lulus vokasi UI, mau langsung kerja atau lanjutin ke S1-nya? Dan alasannya apa? Aku pribadi, aku mungkin pengen lanjutin langsung pendidikannya, karena biar gak nanggung, biar jangan kayak kepotong kerja dulu, terus takutnya udah kayak keenakan kerja gitu loh. Ngerti gak sih? Kabarnya vokasi UI itu mau buka program D4, jadi bagi UI-nya ntar bisa langsung nerusin ke D4. Jadi kira-kira itu alasannya. Nah, oke, segitu aja video dari aku. Kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan, boleh banget untuk tulis di kolom komentar.
ntar pasti usahain untuk bales seperti itu. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye bye.